Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini judulnya adalah ada seseorang yang sedang memperhatikan dirimu. Kita lihat dulu kisahnya seperti apa sehingga ada orang yang memperhatikan kalian. Oke, sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Yang tertarik ke sini adalah energi yang dominan ya, karena energinya kolektif. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya semuanya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi pada saat kalian menemukan dan menonton video ini, mungkin ada cerita atau energi kalian yang tertarik ke sini, atau mungkin bahkan ada pencerahan yang dikhususkan untuk kalian. Oke, kita lihat dulu ya, kisah juga mungkin sosoknya bisa ketemu. Oke. Seseorang yang diam-diam memperhatikan dirimu. Oke, kita lihat ya. Mencolot. Ini adalah seseorang, mungkin kalian dalam satu ikatan atau kalian dalam satu circle, ya, circle, lingkaran. Ya, mungkin kalian sedang berkomitmen atau seseorang ini sudah punya komitmen di luar diri kalian, ya. Mungkin dia ada komitmen dengan yang lainnya. Oke, kita lihat lagi lainnya. Mungkin bisa tertarik seorang ini siapa ya. Oke. Ini adalah orang-orang yang lari dari hubungan. Ya, mungkin ada orang-orang yang dalam kehidupan kalian kemudian tiba-tiba ngilang atau mungkin lari karena dia adalah seseorang yang lebih mendengarkan egonya atau seseorang yang takut akan intimasi. Jadi nggak mau memang terlalu intim dengan kalian ya. Oke, terlalu takut sama hubungan bersama kalian. Oke, kita lihat lagi ya. Kartu ini, kalau yang ini memang lengket gitu lah. Oke, ada dua. Di sini adalah orang-orang yang mungkin sering ngedit sama kalian. Atau seseorang yang memang sukanya ngedit sana sini. Oke, dan di sini ada hubungan-hubungan yang mungkin sedang ada satu masa di mana saat ini adalah masa kalian berjeda atau sedang masing-masing menarik diri ya. Kalian saling membutuhkan waktu masing-masing ya, takes time ya, need time in time cycles. Jadi ada satu perputaran waktu dalam satu hubungan yang mungkin nggak selalu sama ya, dengan berjalannya waktu itu tidak selalu sama. Oke, kita lihat lagi ya, kurang satu lagi. Kita lihat kisahnya seperti apa. Oke, satu aja. Oke, not today. Not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person. Oke, di sini ada seseorang yang masih marah, mungkin lagi ngambek sama kalian. Kemudian memang sedang nggak ingin berkomunikasi, gambarnya jelas ya, menolak komunikasi. Mungkin masih sakit hati atau masih marah. Dan di sini memang menolak mungkin pesan-pesan kalian, cuman dibaca, cuman di-read aja. Kemudian memang gak mau ketemu. Ada yang memang menolak untuk berbicara atau berkomunikasi secara langsung, seperti itu. Oke, kita lihat talking. Nah, oke, di sini ada mungkin kalian sedang menunggu pesan dia. Ya, pesan yang datang baik dari teks, mungkin telepon, mungkin email ya. WA seperti itu. Sedang menunggu satu conversation. Di sini adalah seseorang yang secara jiwa terikat erat dengan kalian. Mungkin hubungannya apapun ya. Hubungan apapun yang kalian jalani, di mana tapi di sini ada yang namanya secara jiwa itu seperti ada koneksi yang kuat. Kemudian mungkin memang secara nyata kalian sudah ada komitmen berdua. Di sini kalian berhubungan dengan seseorang yang memang nggak bisa dipungkiri, kalian itu saling berhasrat. Ada chemistry tapi yang lebih kepada gairah. Seperti itu. Oke. Ini kisahnya. Kalau sosoknya belum muncul, kita lihat sosoknya ya. Kita lihat sosoknya. Sosoknya seperti apa ya? Seseorang ini. Kita lihat dari sini. Oke.
Kalau tadi cuman kisah-kisahnya saja. Ada sih sosok maskulin ya, lebih pada maskulin karena gambarnya banyak gambar-gambar laki-laki, tapi tidak selalu laki-laki karena energi kartu tarot itu tidak mengenal gender ya. Jadi hanya mengenal energi maskulin dan feminin. Di sini energi maskulinnya lebih dominan. Oke. Oke, kita lihat lagi gimana sosoknya. Sosoknya adalah jreng-jreng. Kita lihat sosoknya. Oke. Nggak muncul juga nih sosoknya. Ntar, saya langsung ambil 5. Saya memang menunggu kartu yang jatuh atau yang terbuka. Jadi tidak ambil acak. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe. Sudah subscribe YouTube saya, sudah like, comment, share, juga membunyikan tanda loncengnya. Kemudian saya juga terima kasih untuk yang sudah follow TikTok dan Instagram saya, Julia Kim Tarot. Dan untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita lihat masih 3. Sekilas memang tampak ya di sana ya, ada seorang laki-laki agak tua, mungkin ini bisa jadi tua atau mungkin dewasa ya, umurnya dewasa. Sekali lagi di sini mungkin kalian dalam satu circle ya, memang satu circle. Sosoknya nggak begitu bisa ditebak atau mungkin diprediksi atau mungkin dilihat ya. Yang jelas banyak energi maskulin yang memperhatikan ya. Di sini orangnya itu adalah orang yang tekun ya. Mungkin dalam satu pekerjaan dengan kalian tapi ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi dari diri dia termasuk dari sikapnya. Itu semua karena dia terlalu overthinking atau banyak memikirkan. Lebih banyak memikirkan kalian di sini. Dia menilai sendiri, mempersepsikan sendiri dengan pikiran dia. Kemudian berubah sendiri. Ini jenenge berubah-ubah karep-karepe dhewe ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Di sini sebenarnya sosok ini bisa jadi adalah sosok yang memang matang ya. Pengetahuannya lebih luas ya. Mungkin juga sudah punya keluarga di sini atau mungkin memang kalian dalam satu circle keluarga. Ya, kekeluargaan. Gak hanya pasangan suami istri, tapi mungkin circle keluarga besar. Di sini memang kalian tidak sedang berkomunikasi, ya, sedang tidak berkomunikasi atau mungkin kalian justru menunggu komunikasinya. Ya, keadaan orang ini mungkin memang kurang sehat, saya lihat, bad health, dan menghadapi satu jalan yang berliku. Sedang ada masalah dia, bisa dengan mentalnya karena bad health ini tidak selalu kesehatan secara fisik, bisa juga kesehatan secara psikologis, mungkin lagi stres. Seperti itu. Kita lihat inisialnya ya. Inisial dulu. Inisial seseorang yang kalian fokuskan. Bisa nama kalian tapi ya. Bisa nama kalian terbolak-balik. Nama kalian, nama seseorang yang kalian fokuskan. Ini nama tempat, nama apapun. Ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama kesayangan. Oke. Saya kira cukup ya. Nggak usah terlalu banyak. Bentar, saya tata dulu. Sabar ya. Oke. Ini inisialnya SONYAFWVK. Silakan disesuaikan, tapi bacaan saya tidak terpengaruh dengan ini inisial, tapi lebih pada bacaan kartunya.
Oke, kalau sudah ini muncul ceritanya, muncul sosoknya, kira-kira ngapain sih dia pakai memperhatikan segala, maunya apa? Ya, kita lihat ya. Kita lihat maunya apa? Keinginannya apa? Ngapain sih memperhatikan ya? Apa sih yang diperhatikan ya? Memang lama ya, harap bersabar. Kalau memang ada yang nggak suka dengan cara saya membacakan yang detail, dipikir mungkin ini ribet, nggak menarik, it's okay ya. Setiap orang setiap tarot reader punya cara sendiri untuk konsep pembacaannya. Oke. Oh, ini nggak masuk. Oke. Karena saya ragu, saya ulangi. Oke. Di sini ada satu yang terbatasi, sebentar. Oke, ya, melihat dari jauh. Memperhatikan dari jauh. Ada energi-energi stuck, tidak bergerak, tapi memperhatikan dari jauh. Karena apa? Karena dia terikat oleh sesuatu. Ya, mungkin bisa jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin dia punya pernikahan atau terikat dalam satu pernikahan, sehingga nggak bisa langsung saja begitu saja menuju kalian. Ada yang menghambat, ada yang membatasi dia. Sehingga gambarnya seperti ini ya. Di sini Eight of Swords, di mana dia itu terkungkung oleh satu situasi. Stagnan, iya, di sini pun juga stagnan kartunya. Hangman. Di mana kalau ini ya, nggak bisa komunikasi memang. Ya, memang nggak bisa komunikasi. Dan dia pun juga saat ini sedang nggak bisa berpikir logis. Ya, nggak bisa apa ya, ada rintangan yang begitu besar. Yang dia nggak berani untuk melewatinya. Ada perasaan bersalah di dalam diri dia, ya. Kemudian lebih kepada perasaan atau kekhawatiran yang berlebihan kepada orang yang dikasihi. Jadi begini, kalau ini kalian dalam hubungan cinta segitiga, karena di sini ada beberapa, di sini ada three, tapi bukan three of cup, three of one atau three of pentacle, tapi bukan three of swords, tapi three of one. Bisa jadi di sini adalah menanti kedatangan karena kalian juga terpisah jarak seperti itu. Kemudian di sini ada sih keinginan untuk memang benar-benar apa ya? Kalau memang situasinya nggak bisa banget, biarlah saya akan meninggalkan kamu. Tapi nggak bisa, nyatanya nggak bisa. Jadi ada niatan move on tapi nggak sanggup. Di sini lebih kepada menahan keinginan untuk bisa mendekat. Ya, dia ingin melangkah maju tapi tetap nggak bisa. Tetap satu dipegang untuk melihat seperti itu, melihat dari kejauhan. Terus apa yang dia lakukan? Ya dia cuma stagnan, ya stuck seperti ini. Seperti seseorang yang digantung terbalik seperti ini, ya. Di sini adalah hangman, tetap menunggu, ya. Jadi di sini adalah orang yang benar-benar pasif dan tidak melakukan apapun, hanya mengintai dari jauh, ya, memperhatikan dari jauh, mungkin dari sosmed. Lihat status kalian, ngintip atau mungkin cari info, tapi nggak berani datang ini. Karena terikat oleh sesuatu, bisa jadi terikat oleh pernikahan, seperti yang saya bilang tadi. Atau seperti ini, kalau memang dia terikat dalam satu pernikahan, mungkin kalian itu dia terikat dalam satu pernikahan dan dia istilahnya berselingkuh dengan kalian atau apapun. Ini ada seseorang ya yang mungkin ini ketahuan, seperti ketahuan ya, mungkin ketahuan pasangan sahnya atau seseorang yang mendominasi dia karena dia ini di sini menyalahi sehingga dia takut. Dan dia rela untuk diikat seperti ini, rela berkorban seperti ini, rela karena dia merasa bersalah. Dan dia lebih memilih untuk menahannya dan memilih untuk tidak maju kepada kalian dulu. Ya, mungkin juga menjaga situasi, menjaga kondisi, menjaga perasaan orang lain. Nah, lebih kepada pasangannya atau seseorang lah yang dia cintai. Ya, oke.
Seperti itu. Apa sih keinginan dia? Kenapa sih pakai stalking, memperhatikan? Keinginannya apa? Maunya apa? Dia masih pengen bertemu, dia masih pengen kasih sayang, berharap kasih sayang dari kalian, berharap bantuan dari kalian. Karena di sini, tapi saya kira ini dia tahu kalau berharap kepada kalian itu sesuatu yang salah, tapi dia tetap berharap besar. Artinya di sini ada keputusasaan dari dia. Dia kecil hati untuk bisa maju kepada kalian karena ini sudah sangat sulit dikira seperti itu. Dia hanya bisa mengeluh dalam hati, ya. Kemudian dia menderita, ya. Ada di sini beberapa yang memang sedang menderita sakit dan butuh bantuan uang juga, butuh bantuan obat juga, seperti itu, ya. Di sini ada rasa kehilangan yang besar. Dia mungkin seseorang ini selalu biasanya kalau dia sakit itu bergantung kepada kalian yang nemenin, tapi ini sudah nggak bisa lagi, ya, karena ada hal lain di luar diri dia yang mengikat, mengungkung dia sehingga nggak bisa minta tolong lagi sama kalian, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oh banyak, berarti cuma ini. Di sini dia berusaha untuk mengendalikan emosinya, hasratnya, atau apapun, berusaha kuat sendiri, mengendalikan apa yang di dalam dirinya sendiri, termasuk keinginan-keinginan, hasrat dia, emosi dia, itu dia tahan. Di sini dia akhirnya memfokuskan pada pekerjaan, tapi nggak lupa dengan kerja dia pun juga stalking, gitu. Karena satu-satunya yang bisa mengalihkan dia hanya fokus untuk suatu hal, mungkin suatu hobinya, yang membuat dia menguras energinya hanya untuk fokus terhadap sesuatu. Yang jelas bukan kalian. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya material atau yang bisa menghasilkan. Sehingga dia stagnan, pasif. Oke, kita lihat. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya perasaan dia gimana sih? Perasaan dia antara hasrat, ya, kalau saya lihat ya, bukan cinta ya, hasrat. Kemudian rasa bersalah sama orang lain, tapi ya juga sama kalian iya. Cuman rasa takutnya mengalahkan, rasa takut kepada orang lain itu mengalahkan hasrat kepada kalian sehingga dia menahan. Kalau cinta yang tulus gimana Bunda? Ntar saya lihat. Di sini nggak ada cinta yang tulus ya sayangnya, lebih kepada hasrat. Nah, seperti itu. Jadi orang ini mengintai, memperhatikan, tapi dari jauh hanya sosmed. Di sini dia itu berpikir, banyak berpikir. Kemudian orang ini sebenarnya orang yang punya otoritas, sebenarnya orang yang egois. Dia ingin kalian itu mengerti posisi dia saat ini. Karena sebenarnya dia mau bilang bahwa sebenarnya aku ini bingung. Dia punya kemampuan tapi dia juga nggak berani, ya. Sekalipun dia ini seorang kepala atau pimpinan, mungkin kepala keluarga atau secara otoritas dia punya lah. Orang yang pintar ngomong, pintar komunikasi, tapi kena ini mati kutu. Ya. Sekali ini dia mati kutu dan dia nggak berani maju kepada kalian. Dan di sini ada juggling ya. Ada kebingungan atau naik turunnya siklus kehidupan, proses dalam kehidupan. Dia nggak berani memilih, dia ini hanya proses yang untuk menyeimbangkan saja sementara waktu ini. Karena dia lihat situasi dan kondisi masih fluktuatif, naik turun. Dia nggak berani melangkah. Dan dia nggak berani ambil resiko. Ya, seperti itu ya. Dia berusaha untuk adil. Ini kalau saya lihat sih secara umum mungkin seseorang yang sudah menikah, punya orang lain, ya. Kemudian mungkin ketahuan, atau mungkin apapun lah yang membuat dia itu terkungkung. Mungkin pasangannya marah, kemudian ada komitmen baru tentang kalau kamu seperti ini, kamu akan begini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak dapat. Nah itu seperti ancaman-ancaman sehingga dia takut. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu memojokkan dia dan dia memang di sini merasa bersalah, mengakui sehingga dia mati kutu sekarang dan berusaha menyeimbangkan situasi dan kondisi ini sementara waktu. Oke, paham ya? Jadi itu kita lihat lagi. Terus sebaiknya saya gimana sih Bunda dengan orang ini ya.
Kalau memang ceritanya seperti itu, kita lihat ya, sebaiknya gimana ya. Oke. Sebaiknya seperti apa? Menghadapi orang ini, hubungan ini, kalau cuma diperhatikan dari jauh, ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman yang perlu dibatasi adalah pemikiran kalian sendiri. Jangan baperan, jangan haluan, jangan kepedean, tapi juga jangan overthinking ya. Oke, kita lihat lagi. Apa yang harus kalian lakukan menghadapi orang ini? Oke, kalian cukup berpikir ulang terhadap hubungan ini. Dan kalian cukup menarik diri dan memohon petunjuk sama Tuhan. Ya. For Oswald itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya meditasi, evaluasi diri, istirahat dulu. Kalau dia istirahat, kalian juga mengambil waktu untuk istirahat. Ya, rilis untuk sementara waktu, relaksasi dari komunikasi, kemudian kalian healing. Berusahalah nyaman dengan diri sendiri terlebih dahulu. Dan di sini Queen of Swords ya, dimana kalian cukup tidak perlu banyak bicara ya. Yakin bahwa nggak perlu juga boleh kita gigih terhadap sesuatu, tapi jangan lupa tetap pakai pergunakan intuisi kalian ya, yang berkelas ya, educated, yang tegas untuk hidup kalian sendiri. Di sini kalian pikirkan, apakah hubungan ini nyaman, apakah hubungan ini perlu, apakah dalam hubungan ini ada cinta kasih, saling memberi dan menerima yang seimbang, sehingga memang bisa dibilang hubungan ini layak untuk diperjuangkan. Kalau enggak, ngapain? Buang-buang waktu. Nah, di sini kalian juga memang orang yang sebenarnya butuh dihargai ya, nggak mau gini aja. Terus bentuk tanggung jawabnya gimana? Terus mana penjelasannya ya? Di sini saran untuk kalian, nggak usah terlalu banyak omong dulu ya, nggak usah ego dulu. Tahan itu ya, itu untuk kebaikan kalian kok. Karena pada saat kita emosi, yang keluar pun itu hal-hal yang buruk ya. Setan ikut. Hasilnya apa? Nggak akan bagus, nggak akan jadi bagus ya. Jadi pikirkanlah lagi, ini yang penting ya. Seperti itu. Di sini memang kalau kalian mau ya, lepaskan kemelekatan di antara kalian, terlebih karena hasrat dan gairah. Di sini melekat banget ya. Gambarnya aja gini. Ada adiksi ya, lebih kepada cinta yang obsesif ya. Ingin selalu bersama, ingin selalu memiliki, ingin walaupun tidak memiliki tapi ingin selalu bersama, tapi tidak sehat. Saya kira seperti itu ya. Kalian harus pikir ulang di sini. Itu sarannya ya. Karena kalau memang ini sudah kejadian seperti ini, nggak menutup kemungkinan ini akan terjadi terus loh. Ya, kalau saya lihat bisa berulang. Apakah kalian mau terus-terusan dalam situasi seperti ini terus? Nanti dia datang dengan mungkin sembunyi-sembunyi atau apapun caranya untuk melepaskan ikatan ini tadi menuju kalian. Belum tentu untuk hal yang baik. Perlu dipikirkan sekali lagi ya. Jadi saya kira itu ya bacaan saya kali ini. Sekali lagi, pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak, sekalipun ini nggak resonate, ambil yang positif sebagai pencerahan ya. Untuk yang resonate, semoga bisa diterima. Kalau yang nggak resonate bisa nonton yang lainnya ya. Tonton video-video saya yang lainnya, mungkin lebih bermanfaat untuk kalian, lebih cocok judulnya ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih yang sudah dukung saya. Tetap setia nonton video-video saya. Semoga berkah untuk kalian dan semoga hari-hari kalian semakin bahagia, semakin tenang, semakin mendapatkan berkah dari Tuhan. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi.